Seperti biasa kita awali dari Ustadz Amin Mukhtar dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Nabi bersabda, fa inna kulla bid'atin dolalah. Nabi bersabda, semua bid'ah sesat. Kalimat ini, kata Ibnu Hajar, diungkap oleh Nabi setelah Nabi bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, jadi Nabi bersabda kullu bid'ah dolalah setelah Nabi bersabda wa iyyakum, hei kalian kaum muslimin waspada, hati-hati terhadap perkara-perkara yang diada-adakan, perkara baru yang diciptakan. Apa maksudnya ketika Nabi menyebut kullu bid'ah dolalah setelah ungkapan hei kamu hati-hati dengan perkara-perkara baru? Kata Al-Hafidz, kepentingan Nabi bersabda demikian kullu bid'ah dolalah karena hendak menerangkan bahwa yang disebut muhdats, yang disebut perkara baru, yusama bid'atan, yaitu disebut bid'ah. Kan gini lihat, kalau hanya begini sabdana teh wa iyyakum wa muhdatsat, hei kalian umat Islam, hati-hati perkara baru. Nah, udah disebut perkara baru teh. Nah, menurut Ibnu Hajar, lamun bade ku bahasa mah tekedah ku Nabi. Sebab ahli lughah geges apaleun yang disebut bid'ah menurut bahasa teh ma'uhditsa bigoeri misalin sabikin takodama, sesuatu yang baru tanpa ada contoh, selesai. Berarti wa iyyakum wal muhdatsat disebut bid'ah teh ku bahasa teh tekedah prayogi Nabi, karena ahli bahasa sudah mengartikan bid'ah. Tapi kenapa Nabi harus bersabda wa kullu bid'ah dolalah? Berarti muhdas yang dimaksud dalam hadis ini menurut istilah syariah. Itulah kata Ibnu Hajar, kenapa bid'ah dalam istilah syar'i cuma satu? Madmum, karena Nabi membatasinya dalam urusan syariat. Sementara dalam urusan lugha Nabi tidak pernah menghukumi. Apakah ada kullu bid'ah dolalah dalam urusan bahasa? Tidak ada. Nah, itulah kata Al-Hafidz, hadis ini menjadi dasar pendapat beliau bahwa menurut definisi syariat yang namanya bid'ah itu berbeda dengan lugha, karena cuma satu, cakupannya sempit, madmum. Sementara dalam pengertian bahasa, maka bid'ah bisa mencakup yang terpuji, bisa juga mencakup yang tercela. Berarti kata beliau, dengan ungkapan kullu bid'atin dolalatun, maka ungkapan kullu bid'ah dolalah disebutnya qaidah syar'iyah kulliyah. Tahnukil teh disebatna teh kaidah yang dibuat oleh syar'i, yang sifatnya menyeluruh, baik dibaca teksna tersurat maupun dibaca secara tersirat. Dibaca tersurat mah mantuk Bapak Ibu, dibaca tersirat mah mafhum. Maka sabda Nabi ini menunjukkan bahwa yang namanya bid'ah itu menurut syar'i itu sesat. Kenapa? Karena tos dipager. Ulang nyenak contoh. Ibu, khamar memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Kesimpulannya sekali deui, khamar memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Kesimpulannya khamar teh haram. Tasiga kitu cek Ibnu Hajar teh yang disebut dengan kullu bid'ah dolalah. Mau dibaca tersurat, mau dibaca tersirat, maka semuanya menunjukkan hanya satu. Yang disebut bid'ah mah cuma satu, yaitu sesat menurut syariat. Tapi kalau mau menggunakan bahasa,
maka dimungkinkan tidak satu, karena bahasa mah lebih luas cakupanana. Bisa mahmudah terpuji, bisa madmumah itu tercela. Kemudian Al-Hafidh memberi contoh, jika kita mau menghukumi satu perbuatan, an yuqala dikatakan hukum perbuatan ini bid'ah, sementara bid'ah itu sesat, berarti perbuatan ini adalah sesat. Kata Al-Hafidh itu sudah benar berpikir demikian. Kalau sekali lagi mau memahami kata bid'ahnya menurut definisi syariah, maka tidak ada pertentangan di kalangan para ulama. Semua sepakat berdasarkan pengertian syariat, bid'ah itu satu, yaitu kullu bid'ah dolalah. Yang kedua, Ustadz Muljiman dari Muhammadiyah. Dalam hadis Nabi disebutkan kullu bid'atin dolalah. Ini nasnya sudah jelas, tegas. Setiap bid'ah itu sesat. Nabi bilang gitu. Lah kita mau gimana lagi? Tugas kita tinggal ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang nanti dalam kaidah usul fikih itu ada bagian am, ada bagian khos. Kalau menemukan dalil khos yang menyebutkan ada bid'ah yang tidak sesat, ya mana dalilnya? Kan tidak ada. Contoh dalil umum, lalu kemudian ada dalil khusus. Allah menyebutkan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami menjadikan dari air semua yang hidup, umum. Lalu ada dalil khusus dari Nabi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air semua yang hidup. Lalu Al-Quran menyebutkan manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin diciptakan dari minaris samum, dari api, kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Maka yang Allah sebutkan itu namanya khusus. Maka yang Allah sebutkan ini dari cahaya itu khusus, malaikat dari cahaya, bukan dari air. Kemudian yang Allah sebutkan lagi apa tadi? Manusia diciptakan dari tanah, berarti manusia dari tanah. Kemudian disebutkan lagi jin dari api, jin dari api. Selain yang disebutkan, maka itu diciptakan dari air. Nah, sekarang di sini Rasul bersabda setiap bid'ah itu sesat. Nah, lalu mana dalil yang menyebutkan kalau ada bid'ah yang tidak sesat? Nah, kalau sarana prasarana itu tidak masuk bid'ah. Jadi sarana prasarana itu bukan bid'ah, karena bid'ah itu dibatasi dalam ranah ibadah. Nah, maka sarana ibadah itu bukan bid'ah. Ya, itu bukan bid'ah. Sehingga bid'ah itu adalah dalam konteks ibadah. Nah, maka naik pesawat ketika pergi haji itu bukan bid'ah. Itu sarana, itu dunia itu. Nabi sudah bersabda tentang masalah dunia. Apa sabdanya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka jangan bilang jam tangan bid'ah, jangan bilang handphone bid'ah. Itu adalah urusan dunia, sarana prasarana, memudahkan kita beribadah, memudahkan kita beraktivitas. Yang disebut bid'ah itu adalah ibadahnya, bukan prasarananya. Lalu ada orang yang menyatakan bahwasanya dalilnya membuat bid'ah hasanah adalah man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, lalu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nabi aja menyebutnya sunnatan hasanatan, Nabi tidak menyebut bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi menyebut man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Nabi tidak menyebut man sanna bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi mengatakan man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, sunnah
hasanah. Dia menunjukkan kepada kebiasaan yang baik, sunnah di sini. Falahu mislu ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahala serupa orang yang mengamalkannya. Contoh, kita mengajarkan sholat sunnah untuk dibiasakan, membiasakan sholat sunnah misalnya, maka banyak yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala sejumlah yang mengikuti. Dia menyampaikan tentang sunnah Nabi, sunnah qiyamul lail, dia sampaikan, banyak yang mengikuti, maka pada saat itulah pahalanya mengalir. Ini sunnah hasanah. Ada orang tidak membiasakan zikir, membaca dengan zikir yang dituntunkan, lalu dituntunkan zikir yang benar begini, diikuti oleh orang banyak, maka ini namanya sunnah hasanah. Nah, ini bukan dalil untuk membuat perkara baru di dalam beragama. Di dalam agama itu, dalam masalah ibadah sudah jelas mana yang beliau contohkan dan mana yang tidak beliau contohkan. Maka kerjakan yang ada perintahnya, kemudian kerjakan yang ada tuntunannya, kerjakan yang ada contohnya. Ada perintahnya, ada tuntunannya, ada contohnya, silahkan dikerjakan. Tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada isyarat di situ, dalam masalah ibadah tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau urusan sarana prasarana, urusan dunia, itu tentu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi tidak setiap lafaz yang disebut tadi kullu bid'atin dolalah tadi kemudian bisa dikhoskan kecuali menemukan dalil khos. Jadi kalau dalilnya umum, ya kita sifati umum. Umum dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, berarti urusan dunia tidak masuk, Nabi kecualikan. Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi dalam masalah ibadah Nabi menyebutkan kullu bid'atin dolalah. Jadi Nabi mengatakan yang berbeda. Dalam urusan agama Nabi bilang kullu bid'atin dolalah. Dalam urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini. Nabi diutus untuk apa? Untuk umat kita, untuk mengajarkan kita untuk ibadah, akidah. Termasuk di dalamnya dalam perkara-perkara muamalah, selama tidak dilarang boleh. Tapi dalam masalah ibadah itu tidak hanya memperhatikan larangan, tapi juga harus memperhatikan ada tuntunan. Bisa tidak ibadah dilarang? Bisa. Dalam ibadah itu bisa dilarang. Contoh Nabi melarang untuk puasa Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ibadah itu tidak hanya dilihat larangan, tapi ada tidak tuntunannya. Andaikan ibadah itu yang dilihat hanya karena tidak ada larangannya boleh, agama ini akan rusak. Nah, kalau saya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya rapel, boleh tidak? Ada larangannya tidak, pertanyaan saya? Tidak ada, Nabi tidak pernah melarang rapel. Tapi apakah boleh? Tidak boleh, karena tidak sesuai tuntunan. Nah, kalau sholat saya bolak-balik, boleh tidak? Ada larangannya tidak? Tidak ada. Apa kalau tidak ada larangannya boleh saya bolak-balik? Tidak boleh, harus sesuai tuntunan. Nah, boleh tidak kalau kemudian saya pada saat melakukan ibadah tersebut, pada saat kurban kemudian saya pakai telur begitu? Ya. Ada larangannya? Nabi melarang jangan kurban pakai telur, itu ada larangannya tidak? Tidak ada. Tapi apa kalau tidak ada larangannya boleh? Tidak ada tuntunannya. Jadi tidak ada tuntunannya. Sehingga dalam masalah ibadah itu selain memperhatikan larangan, juga memperhatikan tuntunan. Tapi kalau urusan dunia yang kita perhatikan adalah ada larangannya atau tidak. Kalau ada larangannya, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Nabi mengatakan kullu bid'atin
dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua yang bid'ah atau tiap-tiap bid'ah itu sesat. Yang sesat itu tempatnya di neraka. Ya. Nah, bid'ah yang dimaksud itu adalah bid'ah dalam apa? Ibadah. Hal-hal yang baru di dalam ibadah. Ya. Kalau urusan duniawiyah, Nabi malah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, maka kalau kita mengembangkan, menambah-nambah kemajuan urusan-urusan dunia, itu lebih baik. Apalagi bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang berbuat baik, yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu urusan dunia. Nabi mengatakan urusan dunia kamu lebih tahu. Ya. Jadi menambah hal apa saja urusan dunia, tidak ada bid'ah yang sesat. Ya. Zaman dulu Nabi kendaraannya cuma unta, kuda, sekarang apa kendaraannya? Pesawat terbang. Ya. Ini kan bid'ah no. Perang dulu nganggut panah tombak, sekarang nganggut peluru kendali. Bid'ah, iya itu bid'ah. Bid'ah hasanah. Kan gitu nanti. Nah, itu bid'ah di dalam urusan dunia, itu diperbolehkan, malah dikembangkan. Maju kamu. Ya, tapi urusan ibadah paten. Tidak boleh menambah-nambah. Lah kok Umar menambah? Umar itu siapa? Siapa Umar itu? Umar itu sahabat Nabi. Maka kalau Nabi tidak mengerjakan, Umar mengerjakan, atau sahabat-sahabat lain mengerjakan, itu tidak bid'ah. Nabi sudah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa urasidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi, kalau Umar tadi mengatakan ini bid'ah, tadi kan melihat kan, sebetulnya, nah kecuali kalau tidak pernah dikerjakan Nabi, kok kamu mengerjakan, itu tidak boleh untuk ibadah tadi. Karena apa? Ini tadi sholat masalah, nah sekarang disebut sholat tarawih, sholat Ramadan, qiyamul Ramadan. Nabi itu pernah melakukan sholat tarawih itu dengan berjamaah. Ya, malam pertama, Nabi sholat. Tapi tidak manggil, ngajak-ajak, ayo sholat jamaah, tarawih, enggak. Nabi sholat di masjid, ada orang yang mengetahui, langsung ikut. Ya, pagi harinya, orang udah yang tadi ikut malam hari sholat bersama Nabi, pagi harinya ketemu teman-temannya di pasar, di mana-mana ketemu cerita. Semalam saya sholat bersama Nabi, begini, terang. Malam berikutnya lebih banyak yang ikut. Lebih banyak yang ikut. Nah, terus yang malam tadi ikut tadi, siang harinya cerita dengan sahabat-sahabatnya juga. Malam ketiga atau malam keempat yang datang lebih banyak. Nabi nggak datang. Nah, terus pagi harinya subuh, Nabi mengatakan, saya tahu kalau kamu menunggu dan saya tidak berhalangan hadir sebenarnya. Saya tidak pergi kemana-mana dan tidak sakit. Hanya saya khawatir kalau sholat ini kamu di sholat yang seperti ini, jamaah tarawih tadi, khawatir itu diwajibkan. Maka setelah itu Nabi nggak keluar. Nah, berarti sholat jamaah tarawih itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, sekarang suatu saat Umar berjalan bersama sahabat-sahabatnya, melihat di masjid, loh kok ada jamaah orang. Tapi sholatnya kok sendiri-sendiri, ada yang sendiri, ada yang di sana, ada yang jamaah tapi makmumnya hanya sedikit. Mengapa dalam satu masjid begitu? Padahal zaman Nabi, sholat jamaah tarawih ini pun dilakukan dengan satu imam. Ya, mengapa ini kok sendiri-sendiri? Ada yang sendiri, ada yang pakai makmum tapi tidak seberapa. Dah saya tak datang, tak kumpul aja, biar satu menjadi imam, yang lain makmum. Ya, itu dikumpulkan oleh Umar. Ayo satu imam, yang lain semua makmum, tidak boleh sendiri-sendiri begini nih. Nah, setelah itu Umar keluar, gak ikut sholat.
Nah, malam berikutnya lagi ketika Umar sudah seperti itu. Jadi sudah tidak berserakan lagi, tapi sudah satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Lan Umar mengatakan, ini kalau diperpanjang itu ya, kalau yang mengatur, menyuruh satu jadi imam, yang lain jadi makmum, itu kalau itu dikatakan bid'ah, karena Nabi tidak pernah mengatur, itu nggak pernah Nabi. Tapi begitu Nabi sholat, sahabat yang lain tahu langsung ikut makmum, ikut sendiri-sendiri. Padahal jamaah itu sudah, jamaah tarawih itu juga dikerjakan oleh Nabi. Kenapa ini kok tidak jamaah satu aja jadi imam, yang lain makmum? Data aturnya begitu, biar satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Jamaah seperti ini itu dilakukan oleh Nabi. Nah kalau pengaturan saya tadi, karena Nabi tidak pernah mengatur, saya mengatur, dikatakan bid'ah, ini bid'ah yang baik. Ya bid'ah hasanah ya satu itu, tak lainnya nggak ada. Dari hadis liyane kan nggak ada. Jadi yang bukan, dan itu bid'ah hasanah. Ya itu bid'ah hasanahnya satu itu aja. Karena itu pun mengacu, Nabi pernah melakukan dengan jamaah. Nanti kata Nabi tidak pernah sholat tarawih dengan berjamaah, kok Umar tuh mengajak supaya berjamaah. Lah itu ya itu bid'ah yang tidak baik. Ya. Jadi ini tadi karena Nabi melakukan jamaah itu. Sahabat-sahabat kok melakukan sendiri-sendiri hanya karena kurang paham saja ini. Karena Umar yang datang terus difahamkan. Imam itu mestinya satu, yang lain jadi makmum. Nah itulah, itu juga dilakukan oleh Nabi. Paham nggak? Jadi jangan itu bid'ah yang sebaik-baik bid'ah adalah ini, terus kamu pahami yang lain agak baik. Tidak ada bid'ah agak baik itu. Kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam ibadah. Maka dari situ timbul kaidah usul. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu ittiba. Ittiba itu mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Mengikut siapa? Mengikut sahabat Nabi. Nah Nabi mengatakan, alaikum bisunati. Wajib atasmu mengikuti aku, wa sunnatul khulafa rasyidin, dan sahabat-sahabatku. Itu. Maka kalau itu pernah dilakukan Nabi, paling tidak kalau Nabi tidak melakukan, dilakukan sahabat Nabi, nah itu dilakukan boleh. Tapi kalau Nabi tidak, sahabat Nabi tidak, kita mengikut orang yang tidak melakukan sahabat Nabi dan Nabi, itu kita taklid. Taklid, mengikuti tanpa dasar. Nah, ibadah yang tanpa dasar tadi, itu yang disebut bid'ah. Ibadah baru, tambahan, membuat-buat sendiri. Maka kalau ibadah asalnya dilarang, manusia tidak boleh menciptakan tata cara ibadah sendiri. Ibadah hanya mengikut yang dilakukan Nabi atau sahabat Nabi. Kalau urusan dunia, al-aslu an asya'a al-ibahah. Kalau urusan dunia, semua asalnya sesuatu itu, ibahah itu mubah. Jadi urusan dunia itu boleh, apapun boleh dilakukan, kecuali ada larangan. Maka kalau urusan ibadah, cari tuntunan, ada tuntunannya apa tidak. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Tapi kalau urusan duniawiyah, jangan cari tuntunan. Ya, selama tidak ada larangan berarti boleh. Maka kita tidak boleh urusan dunia, oh ini tidak boleh, mana larangannya. Nah gitu lah. Jadi kalau urusan dunia cari larangannya. Selama tidak dilarang berarti boleh. Kalau ibadah cari tuntunannya. Selama tidak ada tuntunannya tidak boleh. Terakhir Ustadz Zainal Abidin dari Salafi. Agama kita itu Masya Allah Pak, dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara dilengkapin sama Allah sama Rasulnya. Loh Masya Allah, Rasulullah SAW itu disifati laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ali ma'anitum harisun alikum bil mu'minin raufur rahim. Sayangnya Rasulullah, sekecil apapun kalau main baik untuk kita dijelaskan, sekecil apapun kalau itu jelek dijelaskan. Yang baik untuk dikerjakan, yang jelek untuk ditinggalkan. Walaysa min amalin yudkhilul jannata illa qad amartukum bihi walaysa min amalin yudkhilun nar illa qad nahaitukum an, kata Rasulullah. Tidaklah ada satu amalan yang masukkan ke surga telah aku perintahkan, dan tidaklah ada satu amalan yang masukkan ke neraka telah saya larang. Ya, dari situlah tidak mungkin ada bid'ah hasanah.
bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Subhanallah, nggak mungkin. Anak TK aja bingung habis ceramah. Pak, tadi ngomong apa Pak Ustadz tadi? Masa ada sesat yang baik? Udah, kita nggak usah pakai berdialog berini. Kita kasih dalil seomyok juga nggak pernah kena. Ya udah, kita pakai logika bahasa saja. Kan sesat itu apa? Bid'ah itu sesat. Nggak ada yang nggak sesat. Terus hasanah itu baik. Coba kandangin dua kalimat tersebut, rangkai dalam satu ucapan. Hadirin sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat, dan kita semoga menjadi orang-orang yang tersesat dalam keadaan baik.